Baik pemirsa, kita akan menuju pengelukatan Tembeling di Nusa Penida ini. Seperti apa sebenarnya pengelukatan itu? Kita simak ya vlog saya berikut ini. Pemirsa, perjalanan menuju lokasi mata air Tembeling, Nusa Penida sangat membutuhkan tenaga dan perjuangan ekstra. Ini karena letaknya di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga. Setelah parkir kendaraan, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki menapaki tebing bebatuan. Pancoran pengelukatannya apa gimana? Pancoran? Lagi berapa menit jalannya? Paling 2 menit. Rame nggak ada di bawah tuh? Rame, lumayan. Ada 2 pemandian. Pemandian apa aja? Atas sama bawah. Yang mana yang kita pakai? Yang di bawah juga boleh. Oh, yang di bawah. Yang atas untuk siapa? Bebas juga. Iya, oke lah. Oh gitu, geng, sukses semua. Iya, makasih ya. Masih banyak kan orang-orangnya di bawah? Ya, masih banyak. Berapa nyari orang? Enggak, takutnya sendiri takut. Dari Denpasar, Bali bro. Sekolah ya? Oh, sih. Baik pemirsa, saat sekarang ini kita akan melakukan pengelukatan pembersihan diri di Tirta Tembeling seperti itu sesuai wejangan dari Ida Resi Bojangge. Dikatakan di sini adalah pengelukatan yang teristimewa. Seperti apa keadaannya? Mari kita simak vlog saya berikut ini. Menyusuri jalanan ini sangat sesuai bagi pencinta trekking dan petualangan. Sensasi yang didapatkan ketika menyusuri jalanan berbatu ini sungguh luar biasa. Hutan yang masih hijau sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat sekitar. Mata air Tembeling Nusa Penida menjadi daya tarik tersembunyi yang dimiliki oleh Nusa Penida. Keberadaan mata air ini membuktikan Nusa Penida tidak hanya memiliki pantai yang indah, namun mata air ini bahkan dijadikan sebagai mata air yang sakral dan suci bagi masyarakat Bali. Baik pemirsa, sebelum kita menuju ke pengelukatan Tembeling, kita berhenti sejenak di persimpangan Ratu Kanjeng yang berada di tengah perjalanan dari tangga-tangga menuju dari pengelukatan Tembeling itu sendiri. Trek yang dilalui naik dan turun, bahkan jurang-jurang menganga di kanan kiri jalan semakin menambah ekstrim medan yang dilalui. Pengunjung harus benar-benar berhati-hati jika tidak ingin terpleset dan masuk ke jurang yang dalam itu. Mata air Tembeling Nusa Penida, lokasinya jauh dari keramaian, menjadikan pelepas penat yang sempurna. Bahkan kondisi hutan yang sejuk sangat berlawanan dengan kondisi Pulau Nusa Penida pada umumnya yang cenderung panas dan tandus. Mata air Tembeling ditemukan secara tidak sengaja oleh salah seorang warga ketika mencari sapinya yang hilang di tengah hutan. Karena penemuan inilah mata air ini sering dikunjungi warga setempat maupun wisatawan asing dan juga wisatawan domestik yang ingin tahu keberadaan mata air ini. Jalannya sungguh mengesankan sekali. Kita berjalan di sebelah
tebing pula, dan tebingnya seperti ini di atas sekali, dan kita menuju ke bawah sekali, dan kita harus melewati tangga itu tuh. Kita harus melewati tangganya kecil-kecil dan jumlahnya banyak sekali. Simak terus yuk. Mata air Tembeling memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama adalah adanya ngarai-ngarai kecil di sepanjang jalan menuju lokasi mata air. Ngarai ini terletak di sebelah jurang dan terdapat 2 bekas aliran air terjun. Namun sayang, air terjun tersebut tidak mengalir lagi dan hanya meninggalkan jejak seperti air terjun. Yang kedua dan menjadi daya tarik utama adalah mata air Tembeling itu sendiri yang airnya sangat jernih. Mata air ini membentuk sebuah telaga dengan lebar sekitar 8 kali 10 meter persegi. Kedalamannya sekitar 10 meter. Uniknya, lokasi telaga ini hanya pengunjung laki-laki yang boleh berendam atau mandi di sini. Dan saat sekarang ini pemirsa, saya berada di Pengelukatan Tembeling, di mana seperti yang tergambar di belakang saya itu seperti ada danau kecil, kubangan air seperti itu berwarna hijau pekat yang luar biasa menariknya. Inilah Pengelukatan Tembeling. Pengunjung perempuan boleh mandi dan berendam di mata air lain yang berada di sebelah bawah, sekitar 20 meter dari mata air utama. Di mata air kedua ini lebih dangkal, hanya sekitar 50 cm. Selain memiliki keindahan alam yang mempesona, di sekitar lokasi mata air Tembeling berdiri pula pura-pura yang suci. Di antaranya Pura Pancuhan Tembeling yang posisinya berada persis di samping mata air yang disucikan. Kemudian Pura Batu Bolong sebagai penjaga, lantas Pura Pesimpangan Ratu Kanjeng. Pura Pesimpangan Ratu Kanjeng adalah pura yang paling besar. Dan terakhir Pura Taman Pancagangga yang difungsikan sebagai penjaga di pintu masuk kawasan. Warga setempat yang beragama Hindu sering melaksanakan upacara setiap 6 bulan sekali di lokasi mata air Tembeling karena merupakan tempat yang sangat disucikan. Ini seperti konsep Pancagangga, di mana jika dari lambang putihnya kita tahu bahwa itu adalah Batara Iswara, kemudian merah dengan Brahmanya, kemudian ada hitam juga dengan unsur Wisnu, kemudian juga ada kuning dengan unsur Mahadewa itu sendiri, dan percampuran dari semuanya di tengah-tengah itu adalah unsur Siwa. Berarti ini dengan konsep Pancagangga di pengelukatan daripada Pengelukatan Tembeling. Sumber mata air Tembeling yang berada di tengah hutan tentunya menjadi sumber kehidupan bagi hewan-hewan penghuni hutan. Hutan di kawasan ini juga dijaga kelestariannya karena merupakan kawasan hutan lindung. Tidak boleh menebang pohon sembarangan sehingga terlihat hijau, berbeda dengan wilayah perbukitan lainnya di Nusa Penida yang cenderung tandus. Sebelum ada air ke rumah-rumah penduduk, mata air Tembeling dulunya dijadikan sumber air untuk kebutuhan warga sekitar. Namun sekarang tidak lagi. Saat ini hanya menjadi tujuan spiritual dan tujuan petualangan bagi wisatawan. Ditemani alam liar di tengah hutan, serta tebing-tebing curam, serta merasakan kesegaran mata air alam, tentulah akan memberikan sensasi dan pengalaman yang berbeda dan lebih menyenangkan. Di kawasan mata air Tembeling juga terdapat kolam dengan air yang jernih dan bisa langsung diminum. Sumber air tersebut disakralkan sebagai sumber air suci atau tirta oleh warga setempat.
Selain kolam atau telaga utama, mata air Tembeling untuk pria sekitar 20 meter, terdapat juga kolam kecil yang dikhususkan untuk perempuan. Ya, kita habis melukat di Tirta Tembeling, tampak lebih bulat karena kita mendapatkan Tirta Amerta. Jadi dengan Tirta Amerta ini kita harapkan kita bisa mempertanggungjawabkannya secara aspek hedaya itu sendiri. Semoga berkah ya Setengkara, dan semoga banyak teman-teman juga yang melakukan pengelukatan pembersihan baik itu melalui Tirta, ilmu pengetahuan, ataupun juga melalui metode-metode yang lain yang intinya adalah menyucikan diri. Mata air di tengah hutan ini secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang ibu yang sedang hamil atau beling mencari ternaknya yang hilang di tengah hutan ini. Sehingga nama tempat tersebut dinamakan Tembeling atau orang menyebut dengan Temeling. Mata air Tembeling, lokasinya berada di Banjar Salak, Desa Batu Madak, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Daya tarik alam yang berbeda, berada jauh di tengah hutan dan tebing, berada di daerah terpencil dan tersembunyi dari keramaian. Udara pegunungan yang menyegarkan, jauh dari polusi, dan tentunya menjadi daya tarik alam yang memikat bagi banyak orang yang rindu akan kedamaian dan keindahan. Meski akses yang dilewati untuk menuju mata air Tembeling memerlukan perjuangan ekstra, tentu tidak akan menyurutkan niat berjalan menuruni tebing-tebing curam menuju lokasi mata air suci Tembeling ini. Memang lokasinya berada di tengah hutan, memerlukan sekitar 1,6 km berjalan kaki, termasuk menuruni tebing-tebing terjal untuk sampai di pengelukatan mata air Tembeling. Baik pemirsa, demikianlah liputan perjalanan saya menuju mata air Tembeling. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, para spiritual dan pemirsa yang cinta akan alam. Akhir kata, saya Jarod Tapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.